Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Dan pada edisi kali ini kami akan memenuhi permintaan untuk mengulas kembali statement dari Bang Faisal Asgaf yang aslinya videonya sangat panjang ya. Tetapi yang pada edisi kali ini kami akan urai bagiannya saja terkait dengan pernyataan Bang Faisal Asgaf yang mungkin di sebagian kawan itu membingungkan terkait dengan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Hasan Gippo yang diseolah-olahkan oleh Bang Faisal bahwa tokoh hebat ini tidak tercantum dalam sejarah NU. Kita simak saja pernyataan dari Bang Faisal berikut ini. Itu kan NU. Pertanyaan saya yang kalian belum bisa jawab. Siapa ulama besar Hasan Gippo? Cucu dari Gunung Ampel, Sunan Ampel. Jelas sekali. Dia adalah seorang konglomerat besar yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, mengorbankan hidupnya untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Apa sejarahnya? Baru muncul kan di situs-situs NU pada tahun 2021, pada tahun 2018. Kuburannya baru ditemukan pada tahun 2015. Ada masalah di dalam sejarah NU, masalah serius. Bukan hanya Hasan Gippo, tapi nama-nama kalangan dari berbagai keragaman suku dan etnis yang ikut membesarkan NU di awal-awal pembentukan Nahdlatul Ulama itu seolah-olah dihapus. Hasilnya kalian hanya sekarang menjadi maki Arab tidak punya peran di dalam NU. Kalau Anda membaca sejarah NU secara utuh, saya yakin Anda tidak akan berkomentar seperti ini. Kalau khususnya kepada Kiai Haji Hasan Gippo, setidaknya pengalaman saya pribadi, sejak saya mengenal buku ke-NU-an dan Aswajah, di lembaga pendidikan Ma'arif itu ada namanya buku ke-NU-an dan Aswajah. Ke-NU-an itu isinya sejarah NU, kemudian Aswajah itu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi Bang Faisal mengatakan tahun 2021, tahun 2018-an baru muncul di situs-situs NU, itu yang abang baca. Di buku ini ditulis oleh Kiai Haji Khairul Anam, diterbitkan pertama kali 85. Ya, itu buku ini. Buku-buku sebelumnya kan sudah ada. Saya ambil yang inilah karena tebel. Dan ini buku penelitian. Itu sudah tertera nama Kiai Haji Hasan Gippo sebagai pertama adalah Ketua Komite Hijaz yang sering saya ulang. Beliau juga ketua Tanfidiyah beberapa periode sampai beliau wafat. Jelas di sini dijelaskan. Kok dibilang tidak ada dan baru kelihatan muncul di situs-situs NU. Memang situs online kan belakangan, bos. Situs berita online itu kan belakangan muncul. Dulu kan kita baca koran. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Faisal khusus untuk Kiai Haji Hasan Gippo itu adalah pendapat yang mengada-ada karena saya secara pribadi dan bukti buku tadi juga menunjukkan setidaknya kalau dalam buku yang besar ini 85 sudah jelas bagaimana beliau berperan di awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama sampai masa perintisan perkembangan hingga beliau wafat. Dan beliau juga adalah tokoh yang bekerja keras lahir dan batin bahkan hartanya. Dan beliau adalah tokoh juga yang keras di dalam menentang hal-hal yang terlarang. Satu di antaranya dalam catatan kaki buku ini, Kiai Haji Khairul Anam menjelaskan pertentangan Kiai Haji Hasan Gippo dengan Muso Gembong PKI Madiun. Karena Muso ini gembar-gembor anti Tuhan, lalu Kiai Hasan Gippo ini mengajak Muso untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan menabrakkan diri pada kereta api. Ketika sama-sama ada di rel kereta api, kemudian kereta api datang, si Muso malah kabur, terus dikejar, hanya sampai batas itu. Dan Kiai Haji Khairul Anam juga menjelaskan terkait dengan biografi lengkap Kiai Haji Hasan Gippo itu tidak mudah. Kenapa demikian? Belakangan nanti akan diketahui bahwa ternyata seorang Kiai Haji Hasan Gippo yang luar biasa perjuangannya mulai dari Taswirul Afkar. Di sini juga dijelaskan beliau terlibat dalam Taswirul Afkar sebelum NU berdiri.
Bahkan informasi lain juga ada di Nahdlatul Wathon, madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Husbullah dan Kiai Haji Mas Mansur. Karena memang pada dasarnya beliau-beliau ini masih berkelindan nasab. Selain persahabatan juga ada persaudaraan. Jadi sangat salah jika dikatakan Kiai Haji Hasan Gippu baru muncul namanya di buku-buku sejarah NU. Kalau fotonya tertukar, iya saya akui. Ini juga pernah saya sampaikan berkali-kali terhadap kawan-kawan di NU. Dulu ya, sekarang kan sudah ketahuan. Dulu foto lukisan dari Kiai Haji Mas Mansur itu yang dianggap Kiai Haji Hasan Gippu. Belakangan baru muncul. Kenapa? Ya karena mungkin pertama kurang selektif, yang kedua kesulitan untuk mencari foto Kiai Haji Hasan Gippu, baru belakangan muncul. Nah, kenapa Kiai Haji Hasan Gippu yang sedemikian hebat, seorang saudagar besar, sampai tidak terkenal? Karena menurut peneliti silsilah dan sejarah di Surabaya yang diwawancarai oleh Idea and Time, sosok Kiai Haji Hasan Gippu adalah sosok yang tertutup. Belakangan diketahui ini untung masih ada seseorang, sahabat dari Kiai Haji Hasan Gippu yang memiliki anak. Sang sahabat Kiai Haji Hasan Gippu ini menceritakan kepada anaknya, dan anaknya inilah kemudian yang menyampaikan. Saya akan bacakan hasil wawancara dari Idea and Time. Hanya saja tak banyak cerita tersisa dari sosok Haji Hasan Gippu. Bahkan keturunannya pun tak tahu banyak mengenai kakek mereka itu. Asrul Sani, sang peneliti silsilah dan sejarah di Surabaya ya. Asrul Sani mengatakan, dengan kerendahan hati, Hasan memang sempat meminta kepada anak-anaknya agar tidak menyebarkan cerita-cerita tentang dirinya. Ia adalah sosok yang tertutup dan tidak ingin perannya selama masa sebelum kemerdekaan dikenal banyak orang. Untungnya masih ada satu orang yang bersedia meneruskan kisah Hasan Gippu, sang saudagar cerdas dari Gang Kalimas Udik itu. Ia adalah Kiai Umar bin Burhan, anak dari sahabat Hasan Gippu. Semasa hidup, Haji Burhan yang juga merupakan pedagang dari Gresik ini adalah orang kepercayaan Hasan Gippu. Burhan turut menemani pergerakan Hasan di PBNU dan menjadi bendahara dan seterusnya. Artinya, seandainya tidak ada sahabat dari Haji Hasan Gippu yang menceritakan kepada anaknya, bisa saja memang kisah Haji Hasan Gippu tenggelam. Perjuangan Haji Hasan Gippu sebagai terah dari Kanjeng Sunan Ampel sangat luar biasa. Beliau juga pernah menjadi ketua takmirul masjid. Beliau juga berjuang dalam era-era menjelang kemerdekaan. Tetapi yaitulah kerendahan hati beliau yang meminta agar anak turunannya tidak menceritakan perjuangannya. Namun ya namanya mutiara, bertahun-tahun kemudian muncul kisah-kisah itu sehingga akhirnya diketahui seiring dengan makamnya yang kemudian ditemukan. Makam beliau, kalau Anda pernah ke Ampel itu dulu, biasanya kita akan melihat ada tulisan komplek makam di sebelah kanan ya. Kalau ada di pintu depan Masjid Sunan Ampel itu ke kanan, itu ada makam keluarga dari Kiai Haji Mas Mansur. Di bagian tengah itu nanti ada makam nisan dari Kiai Haji Hasan Gippu, tetapi kita tidak bisa masuk ke dalam karena dipagar. Dan alhamdulillah saya beberapa kali sudah berziarah di tepi pagar makam Kiai Haji Hasan Gippu. Dengan demikian juga saya bisa berkirim Fatihah kepada semua ahli makam di sana. Nah, kembali lagi kepada Bang Faisal Assegaf. Apa yang Bang Faisal sampaikan ini sebenarnya sesuatu yang ketinggalan kereta, dan mungkin ada motif-motif tertentu, wallahu a'lam ya. Ada kesan ingin membenturkan pengurus NU atau PBNU khususnya, atau orang-orang NU terhadap Bani Gippu. Saya sendiri alhamdulillah berkawan dengan beberapa Bani Gippu, artinya keturunan dari keluarga besar Gippu. Dan para pemirsa sekalian, ini kilasan kecil saja untuk menyampaikan sesuatu yang menurut hemat kami memang perlu disampaikan, karena generasi NU kebelakangan bisa saja belum pernah membaca buku ini. Tetapi setidaknya kalau sekolah di lembaga pendidikan Ma'arif, insya Allah sudah pasti akan mengetahui karena ada pendidikan ke-NU-an dan aswaja. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.